Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Di episode ini kita masih dalam perjalanan di Sungai Besitang untuk mencari mitos legenda 44 makam keramat Aru Besitang Kempai. Legenda ini seperti diketahui bahwa menjadi sebuah titik tentang sebuah misteri kerajaan Haru pertama di kawasan Teluk Haru hingga ke hulu Sungai Besitang. Nah, hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi, melihat sebuah makam keramat di depan sebuah masjid. Kami menyebutnya makam keramat Masjid Johan Pahlawan. Oke teman-teman, kita pelan-pelan mengurangi kecepatan, lalu akan memasuki ke sebuah jalur sempit yang akan menuju ke sisi Masjid Johan Pahlawan di mana makam keramat itu ada. Oke teman-teman, kita pelan-pelan masuk. Ini adalah anak sungai dari Sungai Besitang untuk menuju ke sisi masjid dan juga bisa diteruskan ke tempat lain. Jalur sungai ini adalah jalur masa lalu di zamannya. Seperti kita ketahui bahwa sungai adalah jalur utama, ya seperti jalan raya sekarang. Dan perahu-perahu seperti angkutan umum pada waktu itu. Makam keramat yang ingin kita lihat ini usianya sudah 500 tahun. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kita merapat dulu ya ke sisi masjid. Itu tangga tuh sebelah kiri. Teman-teman, apa yang kita lihat ini sekarang, beginilah ratusan tahun yang lalu dari perahu ke sisi masjid melalui anak sungai. Itulah kenapa makam keramat di sini selalu berada di sisi sungai. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di atas dermaga masjid khusus untuk perahu-perahu nelayan di sini. Beginilah keadaan dan suasananya ratusan tahun yang lalu. Ini berada di sisi masjid dan kita akan lihat di manakah makam keramat itu. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada makam keramat, ada makam tersendiri di depan masjid ini. Nah, inilah Masjid Johan Pahlawan. Masjid ini sebenarnya sudah cukup lama dibangun, 1907. Cuman masjid yang kita lihat ini sudah dimodifikasi, sudah diperbaiki. Jadi bangunan aslinya sudah tidak ada lagi. Nah, di depan masjid inilah makam keramat itu berada. Nah, bisa dilihat kan ada makam tersendiri di depan Masjid Johan Pahlawan ini. Ini berada di Kampung Lama, Kota Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, perbatasan Aceh dan Sumut. Oke teman-teman, inilah makam keramatnya. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah nisan keramat ini sangat tua, di mana inilah nisan keramat batu Aceh yang seperti beberapa makam-makam keramat di Besitang ini dari Pulau Kampai hingga ke hulu. Bentuk yang betul-betul 44 makam keramat itu ialah yang berbentuk nisan Aceh. Kita lihat bahwa nisan Aceh di makam keramat ini masih utuh, biarpun sudah dibentuk, sudah di keramik. Nah, yang kami kagumi bahwa masyarakat di sini makam ini sudah di keramik, tapi nisan aslinya dipertahankan. Untuk inilah
makam keramat ini tetap terjaga di keramik dan dikelilingi pagar besi dan berada di lokasinya di depan sebuah masjid. Konon masyarakat di sini mengatakan bahwa makam keramat ini berpindah, aslinya tidak di sini. Begitulah katanya, sehingga makam ini sangat dijaga di keramik dan di kerangkeng besi. Oke teman-teman, 44 makam keramat Aru Besitang Kampai itu, dia mempunyai ciri khas bahwa nisan-nisannya itu mempunyai tingkat keaslian yang luar biasa dan berusia ratusan tahun. Rata-rata ini berusia di abad 16-17. Perlu kami sampaikan bahwa 44 makam keramat Aru Besitang Kampai itu, dia mempunyai ciri khas di tahun di abad yang sama dan memiliki nisan, itu nisan Aceh yang dipesan khusus dari Kampung Pande di Kesultanan Aceh dahulu kala, dan itu hanya orang-orang kaya, orang-orang penting dan pejabat-pejabat atau panglima-panglima yang bisa memilikinya. Lihat teman-teman, inilah makam keramat Masjid Johan Pahlawan yang ada di Kampung Lama Kota Besitang. Oke teman-teman, sekarang kita keluar dari anak sungai di samping makam keramat dan Masjid Johan Pahlawan ini untuk keluar kembali ke sungai induk, yaitu Sungai Besitang. Kami sengaja mengajak teman-teman yang menonton video dan mengikuti kisah sejarah dan legenda 44 makam kerajaan Aru Besitang Kampai ini melalui sungai, di mana Sungai Besitang ini bermuara ke Teluk Haru, Pulau Kampai dan juga Selat Malaka. Oke, kita kembali mengarah ke muara Sungai Besitang. Di pagi hari yang cerah ini, kami ingin mengajak teman-teman bisa melihat bahwa sungai ini dulu punya sejarah yang panjang tentang kerajaan Haru. Haru itu dimulai dari Aru Besitang dan yang kedua ke Aru di Delhi. Aru Besitang yang biasa disebut kerajaan Haru pertama ini memang penuh dengan teka-teki. Untuk itulah legenda 44 makam keramat Aru Besitang ini akan menjadi pintu untuk menemukan di mana istana kerajaan Haru pertama itu tersembunyi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ahoy!